Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu memberikan hati dan pikiran kami untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota kepada Yesus. Maka Yesus berkata dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat seseorang yang sering sakit dalam hidup, kita pasti mengetahui bahwa orang tersebut pasti kurang mengatur pola makannya, olahraganya, dan seterusnya. Begitu juga ketika melihat seseorang yang wajahnya cerah dan badannya segar, kita juga mengetahui bahwa orang itu pasti menjaga pola makannya dengan baik dan sering berolahraga. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini Injil Lukas mengisahkan perumpamaan tentang benih
yang jatuh di 4 jenis tanah. Benih yang pertama jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung datang memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapatkan air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri. Benih itu tumbuh bersama-sama dengan semak itu sehingga menghimpitnya sampai mati. Sebagian lagi jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh, benih itu berbuah 100 kali lipat. Saudara-saudariku yang terkasih, perumpamaan benih yang dikisahkan Injil Lukas hari ini mempertanyakan keberimanan kita. Perumpamaan benih yang dikisahkan hari ini adalah pertanyaan cara beriman yang kita hidupi selama ini. Benih yang jatuh di pinggir jalan merupakan gambaran cara beriman kita yang tak pernah hadir dalam kegiatan menggereja, tetapi mengaku Katolik. Benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu adalah gambaran cara beriman kita yang timbul tenggelam, yang hanya datang misa ketika Paskah dan Natal. Benih yang jatuh di semak berduri adalah gambaran cara beriman kita yang datang ke gereja sebagai formalitas saja. Sedangkan benih yang jatuh di tanah yang baik adalah cara beriman kita yang tekun menjalani hidup menggereja dan tekun pula mengaplikasikannya dalam hidup. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pertanyaannya untuk kita, cara beriman yang manakah yang selama ini kita hidupi? Apakah cara beriman benih yang jatuh di pinggir jalan? Atau cara beriman benih yang jatuh di tanah berbatu-batu? Atau cara beriman benih yang jatuh di semak berduri? Atau cara beriman benih yang jatuh di tanah yang baik? Semua pilihan ada di tangan kita. Hari ini Tuhan mengharapkan kita untuk menabur benih di tanah yang baik, agar kita tidak hanya formalitas saja dalam hidup menggereja kita, tapi kita mampu memberikan hasil, menunjukkan buah dalam kehidupan menggereja. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga lewat permenungan perumpamaan ini kita semakin menekuni hidup menggereja kita, dan tentunya kita mampu mengaplikasikannya dalam hidup kita sehari-hari. Maka saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mulai menabur di tanah yang baik. Jadikan diri kita tanah yang baik, agar benih itu juga bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang baik pula. Tuhan memberkati kita. Ya Tuhan, semoga kami semakin setia dalam hidup menggereja dan tekun melaksanakannya. Terlebih-lebih, semoga sabda-Mu hidup dalam kehidupan sehari-hari kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama
menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.